Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep pengukuran yang kedua, yaitu waktu dan kecepatan. Dengan kami kelompok 9, saya Ratnaika Tunggadewi dan teman saya Bapak Sofyan Effendi. Satuan waktu. Waktu adalah interval antara dua buah keadaan dan kejadian, atau lamanya berlangsungnya suatu kejadian. Satuan waktu dinyatakan dengan sekon dan detik atau dilambangkan dengan S. Satuan waktu dibagi dua, ada waktu tak baku seperti ketukan pada 1, 2, 3 dan seterusnya. Satuan baku seperti detik, menit, jam, hari. Nah, selanjutnya dalam sistem waktu dikenal juga dengan berbagai istilah seperti abad, hindu, tahun, dan sebagainya. Satuan ini tuh saling berkaitan dan dapat dikonversikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebagai penjelasan, perhatikan tabel berikut. 1 abad sama dengan 1 tahun, 1 dekade sama dengan 10 tahun, 1 minggu sama dengan 7 hari, dan sebagainya. Berikutnya adalah pengertian kecepatan. Menurut Nur Hasan, kecepatan mempunyai hubungan yang erat antara waktu dan jarak. Dan menurut Nala, kecepatan adalah kemampuan untuk berpindah atau bergerak dari tubuh atau anggota tubuh dari satu titik ke titik yang lain, atau yang mengerjakan sesuatu aktivitas berulang yang sama serta berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, menurut pendapat dari Widya Astuti, kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara bertuturan dalam waktu yang singkat dan kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecepatan adalah kemampuan untuk berpindah atau melakukan gerakan-gerakan secara berturut-turut menggunakan sekelompok otot dalam waktu yang singkat. Kecepatan dapat dihitung dengan diketahuinya jarak dan waktu. Satuan kecepatan adalah meter atau second. Yang berikutnya adalah hubungan antara waktu dan kecepatan. Kecepatan gerak diukur dengan cara mengukur jarak yang ditempuh dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut meter per detik. Nah, untuk mengukur kecepatan dapat menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu atau V sama dengan S per T. V di sini adalah kecepatan, S jarak, dan T itu adalah waktu. Nah, catatannya adalah jika kita ingin mencari jarak, rumusnya menjadi S sama dengan V kali dengan T. Untuk mencari waktu tempuhnya adalah T sama dengan S per V. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah kecepatan berbanding lurus dengan jarak, yaitu jika semakin besar S, maka besar pula V-nya. Yang kedua, makin besar S, makin kecil pula V-nya. Lalu yang berikutnya, kecepatan berbanding terbalik dengan waktu, artinya makin besar T, maka semakin kecil V-nya, dan makin kecil T, semakin. Selanjutnya adalah mengajarkan kecepatan dan waktu kepada siswa. Nah, di sini guru dapat mengajarkan dalam bentuk permainan sederhana maupun penampilan video, kemudian siswa menganalisis video yang ditampilkan, kemudian menghitung kecepatan, jarak, maupun waktu tempuhnya. Nah, berikutnya adalah contoh soal tentang waktu dan kecepatan. Jika kurang waktunya, silakan di-pause ya. Baik, kesimpulannya adalah guru memfasilitasi siswa untuk belajar mengenai waktu dan kecepatan bisa menggunakan berbagai media yang tersedia di sekitarnya, sehingga siswa dapat membiasakan mengenal waktu dan familiar dengan jarak dan kecepatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.